aja yang ombudsman tahu. Gimana Bang? Tentang peta Bang? Ya, ini kan kita udah tanya ini semua. Ada yang malu-malu, ada yang takut-takut, ada yang ngeri banget. Ya. Salah satu yang menarik Bang Karli dari diskusi kita hari ini adalah rekan-rekan pengusaha lebih terbuka sebenarnya. Karena biasanya dalam pemeriksaan di Ombudsman mereka lebih takut-takut. Lebih takut-takut karena terekam kan? Ini juga terekam. Oh enggak, artinya Wajahnya pun direkam nih. bisa menjadi dokumen yang ditindaklanjuti oleh para penegak hukum. Nah, tapi konteksnya begini Bang Karli. Sebenarnya masalah dwelling time ini kan bukan hal yang sangat baru. 15 tahun, 20 tahun yang lalu sudah terjadi. Tadi dibilang 3 presiden. Jangan presiden, bahkan Bapak Presiden Soeharto pada waktu itu sampai marah sekali sehingga menerbitkan kebijakan untuk mensubkontrakkan penarikan pajak melalui SCS kan. itu untuk bea cukai Ya, aja. bea cukai. Salah satu faktor kendala dari masalah dwelling time ada di situ. Tapi kemudian kita berbicara tentang solusi. Nah, kami apresiasi sekali terkait dengan proses penegakan hukum ini. Karena kalau tidak ada satu shock terapi, ya ini akan tetap terus terjadi. Belasan tahun kita akan tetap terus terjadi. Dengan harapan dengan sekarang adanya penegakan hukum ini bisa membuat orang berhati-hati sekali dalam proses baik meminta perizinan ataupun dalam kementerian atau lembaga negara yang lain dalam rangka menerbitkan prosedur perizinan atau kebijakan tertentu. Nah, Ombudsman ini tugasnya adalah untuk memperbaiki situasi ini, Pak. Pada bulan Februari 2015, kami dipanggil Bapak Presiden untuk rapat terbatas dengan beberapa Menteri Perekonomian, ya, Menko Ekonomi juga hadir di situ, Menko Maritim juga hadir di situ. Kemudian yang cukup mengejutkan di situ memang hadir Bapak Wakapolri pada waktu itu, masih Wakapolri Pak Jenderal Haiti ya. Dan di situ kami Ombudsman memaparkan sebenarnya apa sih yang terjadi, ya seperti yang dikeluhkan oleh rekan-rekan pengusaha, seperti juga yang dikeluhkan oleh rekan-rekan stakeholder pemerintah, bahwa masalah utama yang terjadi di pelabuhan itu tidak terdapat single authority. Orang-orang akan berpikir ini tanggung jawab Pelindo, orang lain berpikir tanggung jawab otorita pelabuhan, yang lain berbicara tanggung jawab KPU Bea Cukai. Tidak Pak, tidak terdapat satu single authority yang secara definitif ditetapkan sebagai gubernurnya pelabuhan. Dan itu terjadi pada Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang 17 mengamanatkan otoritas pelabuhan untuk mengkoordinir itu, tetapi tidak memiliki kewenangan penuh. Nah, sekarang kita berbicara, solusinya apa? Rekomendasi kita kepada Presiden adalah tetapkan, tunjuk satu single authority, baik dari Dirjen Perhubungan Laut, atau dari Bea Cukai, atau dari manapun silakan, terserah. Tetapi harus ada untuk mengkoordinasi masalah-masalah ini. Nah, yang kedua, rekomendasi Ombudsman itu terkait dengan masalah-masalah yang pre-clearance tersebut, yang sekarang ini menjadi bahan dari penyidikan rekan-rekan di kepolisian. Kami apresiasi sekali kepada Bapak Presiden karena menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman melalui cara Presiden Jokowi W, ya kan? Ada Pak Haiti di situ, kemudian ada instruksi melalui Kapolda dan seterusnya sampai ke bawah, dan menunjukkan bahwa ini terbukti gitu. Dalam proses pre-clearance itu rumitnya, carut-marutnya itu terbukti, Pak. Rekomendasi Ombudsman apa di situ? Supaya Bapak Presiden menetapkan sebuah badan yang mengelola INSW itu, Indonesia National Single Window. Ini belum ditetapkan, Pak. Masih dikelola oleh satu unit kecil di dalam salah satu kementerian. Tetapi tidak bisa ketika mereka berhadapan dengan Dirjen ABCD dalam rangka penerbitan izin lartas, dalam rangka penerbitan kebijakan tertentu, mereka tidak berdaya, hanya selevel eselon 3. Bagaimana itu berada? Jadi ini harus ditingkatkan Pak, sehingga masalah-masalah pre-clearance ini selesai dari tingkat kebijakan. Tidak tiba-tiba muncul ada larangan terbatas ketika rekan-rekan pengusaha mengirim barang-barang itu dalam perjalanan tiba-tiba dilarang. Bagaimana itu? Nah, yang dimaksudkan Pak Agung tadi selaku deputi di Menko Maritim adalah kita rekomendasinya membangun sebuah helpdesk di pelabuhan. Helpdesk ini bukan BKPM-nya pelabuhan, tetapi untuk mengatasi jika ada masalah-masalah seperti itu, tiba-tiba ditolak, tiba-tiba. Namun, masalahnya ketika Bapak Presiden Jokowi datang, beliau kesal dan marah-marah, itu memang pada saat itu infrastrukturnya memang belum siap.
secara ruangan siap, secara komputer siap, secara ICT belum siap, secara manpower belum ada, Bang Karni. Marahlah beliau, jelas kita maklum dengan kemarahan itu, karena memang targetnya pada waktu itu dalam rapat terbatas itu diberikan 4 bulan kepada Menko untuk memperbaiki situasinya. Menko Maritim. Rekomendasi kami yang ketiga apa? Rekomendasi Ombudsman, yaitu memperkuat kewenangan Menko, Pak Bang. Menko ini kan seperti, maaf kata ya, dalam ketatalembagaan negara kita, sebagai menteri koordinator, tetapi tidak memiliki kewenangan evaluatif, tidak memiliki kewenangan menyetujui peraturan menteri di bawah sektor dia, tidak memiliki kewenangan untuk mencabut peraturan dirjen di bawah kementerian yang ada di situ, tetapi mengkoordinasi saja sebuah proses perencanaan pembangunan. Tetapi masalah-masalah yang banyak muncul dalam kasus dwelling time atau logistik cost skala nasional itu ada di banyak peraturan dirjen ABCD, peraturan menteri ABCD yang menteri koordinator tidak berdaya. Tidak ada kewenangan beliau untuk memperbaiki peraturan menteri, peraturan dirjen, mensinkronisasikan sehingga tidak lagi kewenangan rekan-rekan pengusaha ini terombang-ambing. Ini rekomendasi yang saat ini belum dijalankan oleh Bapak Presiden, tetapi sedang dipersiapkan untuk itu, terutama dalam kaitannya dengan logistik cost, itu penting sekali Pak Tani. Rekomendasi kami yang keempat adalah di setiap entitas pelabuhan dan di setiap kementerian, 18 kementerian yang memiliki izin dan mengeluarkan izin dan memberikan rekomendasi itu wajib menerapkan standar pelayanan publik. Mengapa begitu penting? Sekarang Bapak Ibu jalan-jalanlah ke pelabuhan, lihatlah adakah standar pelayanan publik. Kalau ngurus dokumen itu berapa hari, berapa biayanya, petugasnya mana? Ada nggak? Di 4 pelabuhan yang Ombudsman investigasi, Priok, Perak, Belawan, dan Soekarno-Hatta di Makassar, tidak terdapat satupun. Jadi pengusaha ini bingung, mau ketemu siapa ketika ada kesulitan? Berapa ongkos mengubah SPI itu? Itu kan ongkos di bawah meja, Pak. Yang resminya berapa? Nggak ada. Negeri ini ada di dalam kondisi darurat koordinasi, Pak. Berbahaya sekali kalau kita biarkan terus-menerus makin darurat karena masing-masing kementerian, masing-masing lembaga negara, masing-masing dirjen memiliki kewenangan masing-masing berdasarkan undang-undang, tapi tidak ada yang bisa mengkoordinasikan. Itu saya sebut, negeri ini ada di dalam darurat koordinasi, Pak. Bahaya sekali. Yang terakhir, yang kami merekomendasikan kepada Bapak Presiden agar meningkatkan badan karantina untuk melakukan pemeriksaan karantina. Ini terkait dengan rekan-rekan dari pengusaha jalur prioritas tuh yang banyak masalah-masalah dengan importasi hortikultura. Banyak sekali terjadi importasi hortikultura sudah di-approve oleh SPBB, oleh pajak, ternyata diperiksa oleh karantina membawa begitu banyak hama dari negara-negara lain, yang akhirnya kemudian para pengusaha ini dibebani lagi untuk merekspor itu. Hanya di Indonesia pemeriksaan karantina itu di belakang bea cukai. Coba praktek di negara lain. Ya Pak? Hanya di Indonesia, dan ini terjadi 20 tahun terakhir. Kok bisa gitu loh? Negara sebesar ini, negara maritim dikelola dengan cara itu. Nah, rekomendasi ini harus diperbaiki sepelan-pelan, tetapi pasti. Saya ada satu hal lagi yang penting saya sampaikan, Bapak. Terkait dengan rekomendasi tersebut, Ombudsman juga menegur rekan-rekan pengusaha, Bang. Karena rekan-rekan pengusaha importer ini juga menjadi bagian dari permasalahan itu. Mengapa? Kalau tadi Bambang bilang, numpuk barang di pelabuhan lebih murah daripada gudang di Jakarta. Salah, Pak. Mari kita buktikan, Pak. Jangan buru-buru ya. Di pelabuhan, satu kontainer menginap 1 hari setelah hari keempat dalam masa proses ketentuan itu hanya 27.000, Pak. Rekomendasi Ombudsman kemarin meningkatkan kemudian oleh rekan-rekan dari ditambah menjadi 500%, hanya 112.000, Pak. Lebih murah daripada ongkos mobil saya di kantor, Pak, untuk parkir, Pak. Daripada ongkos Bapak untuk parkir di mall, Pak. Lebih murah. Tidak heran jika ada rekan-rekan pengusaha yang memang tidak disiplin membiarkan itu. Data membuktikan 3.700 kontainer hampir selama 6 bulan terakhir ngendon di situ, Pak. Long stay container, dia bilang dengan istilah itu. Nah, inilah bagian dari keseluruhan permasalahan ini mesti dirangkup menjadi satu penyelesaian yang komprehensif.
saya sepakat dengan rekan-rekan pengusaha untuk memperbaiki seluruh tata kelola pelabuhan. Mas Agung tadi sampaikan, kawasan kepabeanan di pelabuhan ini belum steril. Setuju Pak, tapi bukan masalah Mahkamah Priok. Tapi belum sterilnya setuju Pak. Tetapi itu bukan berarti tidak bisa diatasi Pak. Rekomendasi Ombudsman juga menyebutkan dibangunnya joint gate yang sekarang sedang dibangun. Nah, prosesnya akan selesai kurang lebih bulan Juni tahun 2016.